warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Today we're going to explain a lesson or a material that was a report text. Okay, this is a report text. Oke, report text itu ada di KD 38 dan 48. Oke, KD 38 atau kompetensi dasarnya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks report lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 10 sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian untuk KD 48-nya yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 10. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Melalui pembelajaran project based learning, melalui moda daring dan WA group, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks report lisan dan tulis. Nah, here we go. This is report text. Pengertian report text. Report text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik, dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Ya, jadi report text adalah satu teks yang menjelaskan detail dari sesuatu objek, misalnya benda ataupun bangunan, itu bisa kita jelaskan dalam sebuah report text. Oke, report text termasuk dalam descriptive text yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks itu sendiri. Meskipun report text dan description text memang hampir sama, namun sebenarnya dua teks ini berbeda. Kalau report text itu cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan dengan description text, sehingga tidak ada opini subjektif dari penulis. Jadi dia murni hanya menjelaskan tentang suatu objek saja, ya, keadaan objek itu seperti apa itu dijelaskan dalam report text. Ciri-cirinya adalah satu, berisi fakta-fakta ilmiah, ya. Jadi nanti ketika seseorang menjelaskan report text tentang suatu objek, itu bisa dilihat isinya seperti apa, betul atau tidak, ya. Kemudian judul teks terlihat lebih umum, ya. Jadi dia tidak spesifik, ya. Jadi dia lebih umum, seperti ketika dia menjelaskan tentang teknologi, maka dia akan menjelaskan teknologi itu secara umum, ya. Kemudian menggunakan simple present tense. Jadi kalimat yang digunakan dalam report text itu dia berupa kalimat simple present tense atau yang menunjukkan masa sekarang. Oke, generic structure of report text. Report text ini mempunyai generic structure yang sama dengan descriptive text, yaitu ada dua. Yang pertama general classification, yang kedua description. Ya, untuk general classification itu bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan objek dari report text ini. Jadi ketika kamu akan menjelaskan tentang handphone, maka kamu jelaskan handphone itu apa, ya.
Kemudian description, generic structure yang kedua adalah description. Nah, pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan, ataupun tingkah lakunya. Pada intinya, bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Namun, hal yang perlu diingat bahwa report text bukan merupakan teks berita, tetapi teks faktual ilmiah. Ya, jadi kalau pada bagian description ini, kalau tadi kita menjelaskan tentang handphone, maka pada bagian description ini dia akan menjelaskan bagian-bagian dari handphone. Jadi handphone itu terdiri dari apa saja, ya. Atau misalnya dia akan berfungsi ketika bagaimana, ya, atau tidak berfungsi ketika handphone itu pada posisi seperti apa, ya. Nah, kemudian yang perlu kalian ingat, report text itu bukan teks berita, tetapi dia tentang teks faktual ilmiah. Jadi menjelaskan suatu objek, bagaimana keadaannya, ya apa itu apa objek tersebut, kemudian bagian-bagiannya seperti apa. Kalau yang dijelaskan adalah makhluk hidup, maka kebiasaan atau tingkah lakunya seperti apa. Nah, itu yang dinamakan dengan report text. Oke, here we go. Dan di sini saya menghadirkan atau memberikan satu contoh teks report, yaitu judulnya Skin. Di sini teks ini terdiri dari 2 paragraf. Ya, paragraf pertama, saya bacakan. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Nah, pada paragraf 1 ini dinamakan dengan apa? Ada yang ingat? Paragraf 1 ini dinamakan dengan general classification. Karena pada paragraf 1 ini dia menjelaskan apa itu skin. Ya, menjelaskan skin atau kulit itu secara umum. Ya, dia jelaskan dengan detail tentang pengetahuan umum skin itu apa. Ya, sekarang pada paragraf 2, ya, kita bacakan lagi. Skin has 3 main layers. Ya, dia mulai dengan description-nya. Dia menjelaskan bahwa skin itu mempunyai 3 bagian, which are epidermis, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hypodermis that have their respective tasks and need to each other. Nah, sekarang pada bagian selanjutnya dia menjelaskan setiap layer dari skin itu dengan detail. Ya, di sini layer pertama yaitu the epidermis layer is the outermost layer of the skin. This layer does not contain blood vessels and is formed from Merkel cells, keratinocytes, which melanocytes, and Langerhans cells. Nah, itu dia penjelasan tentang bagian pertama atau layer pertama dari kulit, yaitu epidermis layer. Ya, kemudian sekarang dia jelaskan bagian kedua atau layer kedua dari kulit, yaitu under the epidermis layer there is dermis layer. This layer contains hair follicles, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessel, and blood vessel. This layer is connected to the epidermis layer, which, with the basement membrane, structurally,
This layer is divided into two regions. Ya, dia menjelaskan kembali bahwa pada layer yang kedua itu, yaitu dermis layer, itu dia terbagi lagi terhadap ada dua bagian, ya, dua region, two regions, which are the region next to the epidermis cell, called the papillary region, and the thick inner region is known as the reticular region. Nah, itu dia jelaskan bahwa dua bagian dari dermis layer itu ada dua, yaitu yang pertama papillary region dan yang kedua adalah reticular region. Nah, sekarang dia jelaskan kembali, ya, di teks ini dijelaskan kembali untuk paragraf kedua ini, dia kembali menjelaskan tentang layer ketiga, yaitu furthermore there is hypodermis layer. Nah, hypodermis layer ini adalah layer ketiga dari kulit, ya, which located below the dermis layer. Jadi posisinya ada di bawah dermis layer. This layer is known as subcutaneous tissue. Hypodermis serves to attack the skin to the underlying bone and muscle and supply them with blood vessel and nerves. Yeah, the combination of these three main layers has an average thickness of 1 millimeter. Ya, oke. Ini ada satu contoh teks dari report text. Dia menjelaskan tentang skin. Ya, teks ini terdiri dari dua paragraf. Paragraf pertama itu disebut dengan general classification dan paragraf kedua itu disebut description. Yeah. Okay, that's all my explanation. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum.